Assalamualaikum dan halo semuanya. Semoga kalian selalu sehat dan dilancarkan segala rezekinya dimanapun kalian berada. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Mithya yang rilis di tahun 2022. Film ini merupakan film misteri India yang menceritakan tentang seorang mahasiswi yang berusaha menuntut balas kepada dosennya. So, untuk lebih jelasnya langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Di suatu malam, kepolisian Desa Darjeeling dihadapkan dengan sebuah kasus pembunuhan kepada seorang pria bernama Nel. Ia ditemukan tewas di tempat tinggalnya dengan 2 luka tusukan, satu di bagian dada dan satu di bagian leher. Inspektur polisi bernama Ajit dan wakilnya bernama Sunanda mencurigai jika pelaku pembunuhan tak lain adalah istri korban yang bernama Juhi. Namun walaupun begitu, mereka harus melakukan pemeriksaan forensik terlebih dahulu untuk mendapatkan petunjuk penting. Nel dan Juhi berprofesi sebagai pengajar di perguruan tinggi. Juhi merupakan profesor sastra sedangkan Nel merupakan dosen di kampus yang berbeda. Kehidupan rumah tangga mereka sudah berjalan selama 5 tahun, namun belum dikaruniai seorang anak dari sang pencipta. Dan untuk menutupi kesepian tersebut, Juhi merawat seekor kucing yang kemudian ia beri nama Baisap. Di suatu hari, Juhi diberitahukan jika dirinya akan menjadi kandidat rektor untuk menggantikan sang ayah yang sudah pensiun. Juhi mengatakan jika hal tersebut memanglah suatu kebanggaan untuk dirinya. Namun ia tidak mau jika promosi yang ia dapatkan semata-mata karena nama besar dari sang ayah. Kehidupan Juhi yang selama ini baik-baik saja seketika berubah saat ia terlibat sebuah konflik dengan salah satu mahasiswanya yang bernama Rea. Juhi mengklaim jika Rea merupakan seorang plagiat berdasarkan tugas esai yang ia kerjakan, di mana esai tersebut sebenarnya adalah milik seorang mahasiswa di tahun sebelumnya. Kemungkinan Rea dengan sengaja mengambilnya dan menulis ulang dengan gaya bahasanya sendiri. Dan akibat perbuatannya, Rea pun diberikan nilai gagal dengan alasan plagiarisme. Rea adalah anak seorang pengusaha bernama Tuan Ragurats yang merupakan penyumbang dana terbesar di kampus tempat Juhi mengajar. Dari percakapan singkat mereka diketahui jika ibu Rea sudah meninggal dunia sejak ia masih berumur 4 tahun. Dan sekarang yang menjadi ibu sambungnya adalah bibinya sendiri. Namun walaupun begitu, saat ini sang bibi sedang terbaring lemah karena masalah kesehatannya yang tengah kritis. Nilai gagal yang diberikan Juhi kepada Rea juga diketahui oleh orang tua Juhi yang bernama Profesor Tyagi dan istrinya bernama Sudha. Mereka mengatakan jika Juhi seharusnya tidak melakukan hal tersebut karena bagaimanapun selama ini Tuan Ragurats sudah sangat berjasa untuk kemajuan kampus mereka. Di sisi lain, Rea yang tidak terima dengan keputusan itu kemudian menemui Dewan Kampus untuk membahas masalah tersebut. Rea bersikeras jika esai yang ia kerjakan murni hasil karyanya sendiri. Ia tidak pernah mengutip dari orang lain ataupun melakukan plagiarisme seperti yang diklaim oleh Juhi. Pada akhirnya karena sama-sama bersikeras dengan pendirian masing-masing, Dewan Kampus mengatakan jika mereka akan melakukan mediasi antara Juhi dengan Rea. Di kamar asrama, Rea yang masih tidak terima mulai mencari tahu tentang kehidupan keluarga Juhi. Dan selanjutnya ia pun meminta bantuan kepada petugas keamanan kampus bernama Arun untuk mencari tahu di mana alamat mereka. Malam hari saat berbincang dengan Nel, Juhi dikejutkan dengan seseorang yang mengetuk pintu rumah. Namun saat ia membukanya, ia pun tidak menemukan siapa-siapa. Akan tetapi tanpa sepengetahuannya, ternyata Rea sudah berada di sana dan sedang memperhatikan mereka dari balik jendela. Di keesokan pagi, Juhi dan Nel mendatangi dokter ahli kandungan untuk berkonsultasi. Dari percakapan singkat mereka, dokter menyarankan jika Juhi harus melakukan proses bayi tabung jika ia ingin memiliki keturunan. Hal itu disebabkan karena masalah kesehatan Nel yang dianggap tidak mampu dari sisi medis. Saat sudah di kampus, Juhi lagi-lagi memberikan hukuman kepada Rea. Ia dengan sengaja mempermalukan Rea di depan teman-temannya karena kecurangan yang ia lakukan kemarin. Tentu saja hal tersebut jelas membuat Rea semakin marah. Ia mengatakan jika Juhi tidak perlu melakukan hal tersebut karena bagaimanapun apa yang dilakukannya sudah sangat keterlaluan. Namun Juhi tetap pada pendiriannya.
Ia menambahkan jika Rea ingin terbebas dari hukuman, maka ia harus menuliskan sebuah esai dengan karyanya sendiri. Di malam hari saat Juhi berada di sebuah kafe, Rea mendatangi kediamannya untuk memberikan salinan esai yang akan ia kerjakan selanjutnya. Namun di sisi lain kehadirannya malah membuat Neil larut dengan keadaan. Sambil membicarakan tentang diri masing-masing, mereka berdua kemudian meneguk minuman beralkohol untuk menghabiskan malam. Dan pada akhirnya setelah berbicara panjang lebar, Rea pun memutuskan untuk pergi dari sana. Beberapa jam kemudian, Juhi yang baru saja kembali melihat dua buah gelas di atas meja. Ia pun menyadari jika rumah mereka baru saja kedatangan seorang tamu yang tidak ia ketahui. Neil mengatakan jika Rea baru saja datang untuk memberikan salinan tugas esai. Awalnya ia hanya menawarkan teh kepada Rea, namun tanpa disangka Rea malah meminta minuman beralkohol. Tidak terlalu ambil pusing dengan hal tersebut, Juhi langsung teringat dengan Baisap yang tiba-tiba tidak terlihat keberadaannya. Juhi kemudian mencarinya kemana-mana dan pada akhirnya ia pun menemukan Baisap yang sudah tewas tertabrak. Kematian Baisap menjadi tanda tanya untuk Juhi, di mana ia tidak menemukan kalung yang digunakan Baisap saat insiden tersebut terjadi. Pagi hari sebelum ke kampus, Juhi mendatangi kediaman sang ayah untuk menyelesaikan dokumen pemilihan rektor selanjutnya. Dan di tengah-tengah percakapan mereka, Juhi menanyakan di mana foto wisudanya berada. Tiagi mengatakan jika foto tersebut berada di percetakan, karena beberapa hari yang lalu ia tak sengaja menyenggol dan membuat bingkainya menjadi hancur. Saat di kampus tak sengaja Juhi berpapasan dengan Rea dan tanpa disangka ia pun meminta maaf atas kesalahan yang ia lakukan kemarin. Juhi juga menambahkan jika saat ini ia sedang ditimpa kemalangan karena kematian kucing kesayangannya. Di sisi lain Rea juga meminta maaf karena saat ia berada di kediaman Juhi ia tidak sengaja membaca laporan medis tentang masalah keluarga mereka. Selanjutnya setelah jam kampus selesai, Rea mendatangi Neil di tempat kerjanya. Secara mengejutkan ia mengatakan kepada Neil jika Juhi telah mencurigainya atas kematian Baisap. Di sisi lain Rea juga melihat sebuah foto di mana Neil dan Juhi berada di sebuah kafe. Dan tanpa dijelaskan, Rea mengetahui jika kafe tersebut bernama Cabana. Di meja kerjanya Juhi menemukan sebuah permintaan maaf atas kematian Baisap. Merasa curiga karena hal tersebut tidak ada yang mengetahuinya selain Rea, ia pun memutuskan masuk ke kamar Rea untuk mencari kalung yang digunakan Baisap. Namun bukannya menemukan apa yang ia cari, Juhi malah menemukan foto-foto keluarganya di laptop milik Rea. Sesampainya di rumah, Juhi kemudian menceritakan hal tersebut kepada Neil. Namun tanpa disangka, Neil yang sudah terprovokasi malah mengatakan jika Juhi sudah bertindak ceroboh dengan masuk ke kamar Rea yang belum tentu Rea adalah pelakunya. Di sisi lain, Rea yang baru saja kembali menyadari jika kamarnya sudah dimasuki oleh seseorang tanpa ia ketahui. Rea kemudian membuka sebuah kotak yang terkunci dan saat ia membukanya ternyata kotak tersebut berisikan foto kelulusan Juhi bersama Profesor Tiagi. Keesokan hari Rea meminta tolong kepada Arun untuk melihat rekaman CCTV di hari kemarin. Dan akhirnya ia pun mengetahui jika Juhi adalah orang yang masuk ke dalam kamarnya. Di tempat lain, Juhi yang saat itu baru saja selesai berolahraga tiba-tiba dikejutkan dengan cincin pernikahannya yang telah menghilang dari dalam tasnya. Juhi menemukan beberapa bunga melati yang bunga tersebut pernah ia lihat di kamar Rea. Juhi kemudian menceritakan hal itu kepada Neil. Namun lagi-lagi Neil tidak percaya jika Rea yang mencuri cincin tersebut. Sebelum meninggalkan lokasi kampus, Neil mengatakan jika Rea bukanlah anak sembarangan karena pergaulannya yang hampir sama dengan mereka. Rea juga mengetahui kafe Cabana yang kafe tersebut memang jarang dikunjungi oleh anak seusianya. Mendengarkan penjelasan Neil, Juhi seketika menjadi sangat terkejut. Ia sadar jika kafe Cabana sudah tutup sejak 6 bulan yang lalu dan itu terjadi sebelum Rea menjadi mahasiswi di kampusnya. Juhi yang penasaran kemudian membuka foto lama mereka dan akhirnya ia pun menemukan Rea yang tertangkap kamera sedang memperhatikan mereka.
Di malam pertemuan dosen dengan para wali, secara mengejutkan Juhi melihat jika cincin pernikahannya yang hilang kemarin berada di tangan Rea. Merasa ada yang tidak beres, Juhi kemudian memaksa Rea untuk menyerahkan cincin tersebut. Namun karena Rea tidak mau melakukannya, Juhi pun menariknya dengan cara paksa. Pada akhirnya setelah cincin tersebut terlepas, Juhi pun menyadari jika itu memang bukan miliknya. Namun karena kekerasan yang ia lakukan, ia pun harus mendapatkan perlakuan memalukan dari Nel dan teman-temannya. Nel bahkan tidak mempercayai lagi kata-kata Juhi yang selama ini selalu menyalahkan Rea atas kejadian malang yang menimpanya. Di sisi lain, Rea yang sudah berada di kamarnya kemudian mengeluarkan kotak yang terkunci. Dan saat ia membukanya, terlihat jelas ada dua cincin yang sama dan yang satunya adalah milik Juhi. Keesokan hari, Rea kembali mendatangi Nel di kantornya. Ia yang sadar jika kejadian malam kemarin bisa berakibat fatal dengan karir Juhi, mencoba meredakan masalah dengan mengundang mereka ke sebuah kafe. Namun karena malam itu Juhi berada di kediaman orang tuanya, Nel pun kemudian pergi seorang diri. Singkat cerita, Nel dan Rea kembali terlarut dalam percakapan yang lebih jauh. Dan hal itu membuat Rea menjadi terkesan dengan kepribadian Nel. Pada akhirnya saat mereka sudah berada di kediaman masing-masing, Rea mengajak Nel untuk saling bertukar foto kemaluan mereka. Keesokan hari, Dewan Kampus hendak melakukan mediasi di antara Rea dan Juhi terkait masalah yang mereka hadapi. Namun sebelum Rea masuk ke dalam ruangan tersebut, ia terlebih dahulu mengirimkan foto kemaluan Nel yang ia dapatkan tadi malam. Seketika Juhi yang melihatnya menjadi sangat terkejut. Ia tak menyangka jika suaminya tega melakukan hal tersebut. Tanpa menyelesaikan mediasi yang berlangsung, Juhi memutuskan pergi dan langsung menemui kedua orang tuanya. Di sisi lain, Nel yang sadar jika telah melakukan kesalahan besar mencoba mendatangi Juhi dan meminta maaf. Nel mengatakan jika ia tidak sengaja melakukan hal tersebut karena sudah terlarut dengan suasana yang tidak bisa ia kendalikan. Akan tetapi Juhi mengatakan jika itu bukanlah masalah utama, melainkan rasa kepercayaan Nel yang telah hilang kepada dirinya. Di sisi lain, ternyata tanpa sepengetahuan Nel, Juhi diam-diam telah menyetujui proses bayi tabung tersebut. Dan hasilnya ia pun positif hamil dan tengah mengandung bayi mereka. Di suatu momen, Tuan Raguras meminta Rea pulang ke rumah karena permintaan sang bibi yang ingin melihatnya. Namun hal tersebut dianggap Rea sebagai sebuah masalah. Selama ini ia tidak pernah menganggap bibinya sebagai pengganti sang ibu. Karena bagaimanapun orang yang menyayanginya hanyalah ibunya seorang. Mendengarkan hal itu, Tuan Raguras langsung membantah perkataannya. Ia mengatakan jika ibu Rea menyayanginya, tidak mungkin sang ibu mau mengakhiri hidupnya dan meninggalkan anaknya yang masih berusia 4 tahun. Di kediamannya, Tiagi sedang mempersiapkan acara anniversary pernikahannya yang ke-35. Dan di saat yang bersamaan, ia juga mendapatkan panggilan dari seseorang dan setelah dijawab itu adalah Rea. Rea menanyakan apakah Tiagi sudah memberitahukan hubungan mereka dengan keluarganya. Dan dari pertanyaan tersebut bisa disimpulkan jika Rea dan Tiagi memiliki sebuah ikatan yang tidak diketahui oleh Suda dan juga Juhi. Di sisi lain, Nel yang merasa frustasi dengan hubungan rumah tangganya mencoba mendatangi Juhi untuk meminta maaf. Namun karena Juhi tidak memperdulikannya, ia pun melampiaskannya dengan mendatangi sebuah kafe dan merenung seorang diri. Pada saat yang bersamaan, Nel tiba-tiba saja mendapatkan pesan darurat dari Rea yang menyuruhnya untuk segera datang ke asrama. Singkatnya, setelah ia sampai di sana, ia pun sangat terkejut ketika melihat Rea sudah duduk di tepi atap bangunan. Merasa jika hal tersebut sangat berbahaya, Nel memutuskan mendatangi Rea dan mengajaknya turun untuk membicarakan masalah yang menimpanya. Namun di luar dugaan, hal itu malah membuat mereka larut dalam suasana yang tidak bisa mereka elakkan lagi. Dan akhirnya mereka berdua pun melanjutkan tindakan terlarang tersebut di kamar asrama Rea. Tanpa sepengetahuan Nel, Rea mengambil ponsel Nel dan mengirimkan sebuah pesan kepada Juhi. Ia meminta agar Juhi segera pulang karena ada hal darurat yang ingin ia sampaikan.
Selanjutnya Rea kemudian pergi ke kediaman mereka sambil membawa ponsel dan kunci rumah yang baru saja ia ambil dari sakunya Neil. Sementara itu, Neil yang baru saja selesai dari kamar mandi melihat Rea sudah tidak berada di sana. Di saat ia menyadari jika ponsel dan kuncinya telah hilang, ia malah menemukan foto wisuda Juhi berada di dalam sakunya. Merasa ada hal yang tidak beres, ia pun memutuskan untuk segera menyusul Rea. Di sisi lain, Juhi yang baru saja sampai melihat rumah dalam keadaan gelap gulita. Dan karena tidak menemukan keberadaan Neil, ia pun memutuskan untuk menelponnya. Namun tanpa sepengetahuannya, ternyata Rea sudah berada di sana dan meletakkan ponsel Neil di depan pintu. Tak berapa lama, Neil juga telah tiba di sana. Ia yang sedikit bingung dengan kehadiran Juhi langsung menanyakan mengapa Juhi tidak berada di acara anniversary orang tuanya. Pertanyaan tersebut seketika membuat Juhi sadar jika orang yang mengirimkan pesan kepadanya bukanlah Neil melainkan orang lain. Dan setelah terdesak dengan keadaan yang menyudutkan, Neil akhirnya berterus terang jika ia baru saja menghabiskan malam bersama Rea di kamar asramanya. Di sisi lain, Neil juga menunjukkan foto wisuda Juhi yang dimasukkan Rea ke dalam sakunya. Merasa ada yang tidak beres, Juhi langsung menemui ayahnya. Tanpa basa-basi, ia kemudian menanyakan mengapa foto tersebut bisa berada di tangan Rea. Karena sudah tersudut dengan pertanyaan yang diberikan, Tyagi akhirnya tidak punya pilihan lain untuk berterus terang. Ia pun mengatakan jika Rea sebenarnya adalah adik Juhi dari ibu yang berbeda. 20 tahun yang lalu, Tyagi pernah berselingkuh dengan seorang wanita bernama Manjiri yang merupakan istri pertama dari Tuan Raguras. Buah perselingkuhan mereka melahirkan seorang putri yang tak lain adalah Rea. Setelah kematian Manjiri, Raguras pernah meminta Tyagi untuk membawa Rea. Namun karena alasan profesi dan kehormatan keluarga, Tyagi menolak hal tersebut. Pada akhirnya karena tidak memiliki cukup bukti, Raguras hanya bisa pasrah dan menganggap jika Rea hanyalah sebuah beban untuk dirinya. Ternyata beberapa hari yang lalu saat Juhi terlibat masalah dengan Rea, Tyagi sudah menyadari jika hal tersebut adalah sebuah kesengajaan yang dilakukan Rea untuk masuk ke kehidupan keluarga mereka. Di tempat lain, Neil yang menyadari jika Rea berada di kediamannya menyuruhnya untuk segera keluar. Dan sama seperti pengakuan yang dikatakan Tyagi kepada Juhi, Rea juga menceritakan tentang masa lalunya kepada Neil. Singkatnya, setelah mendengarkan semua yang disampaikan oleh Rea, Neil mengatakan jika yang dilakukan Rea kepada keluarganya sudah sangat keterlaluan. Karena bagaimanapun masalah yang dihadapi Rea bukanlah mengarah kepada Juhi, melainkan kepada Tyagi yang tidak mau menerimanya sebagai seorang putri. Namun Rea bersikeras dan mengatakan jika ia tidak bisa mendapatkan kebahagiaan dari sang ayah, maka ia juga harus menghancurkan kehidupan keluarga mereka termasuk Juhi. Dan puncaknya, Rea pun mengancam akan membocorkan hubungan perselingkuhan mereka kepada Juhi. Neil yang tidak terima dan merasa terjebak dengan apa yang dilakukan Rea seketika melayangkan sebuah serangan dan langsung mencekiknya. Di sisi lain, Juhi yang menyadari jika semua permasalahan terjadi tak lain karena ulah Rea akhirnya memutuskan untuk memaafkan Neil. Namun saat ia sudah tiba di kediamannya, ia pun sangat terkejut saat melihat Neil sudah tewas tak bernyawa. Saat dimintai keterangan, Juhi mengatakan jika pembunuhan itu pasti dilakukan oleh Rea karena dialah orang yang menjebak mereka selama ini. Berdasarkan informasi tersebut, Ajit dan Sunanda bergerak cepat menemui Rea di kediamannya. Namun saat dimintai keterangan, Rea juga mengatakan jika ia tidak mengetahui tentang pembunuhan tersebut. Alih-alih mengatakan tentang keberadaannya tadi malam, Rea malah berbohong dan mengatakan jika ia dan Neil sudah berselingkuh sejak 3 bulan yang lalu. Rea menambahkan jika ia sudah pernah menolak untuk melanjutkan hubungan tersebut, namun Neil bersikeras mempertahankannya. Pada akhirnya, Rea pun menuliskan sebuah surat kepada Juhi tentang hubungan perselingkuhan itu. Namun bukannya menerima dengan lapang dada, Juhi malah menyalahkan Rea dan menuduhnya sebagai seorang pencuri.
Untuk membuktikan perkataan Rea, Inspektur Ajit kemudian mengamankan barang bukti berupa pakaian dan spray yang ada di kamar Rea untuk mendapatkan sidik jari Nel yang tertinggal. Dan selanjutnya Sunanda juga bergerak cepat memeriksa laci kerja Juhi. Dan akhirnya ia pun menemukan sebuah surat yang ditulis Rea tentang perselingkuhannya dengan Nel tertanggal 3 bulan yang lalu. Setelah semua barang bukti mengarah kepada Juhi dan laporan forensik menyatakan jika pisau yang digunakan untuk membunuh Nel hanya terdapat sidik jari Juhi, Ajit pun memutuskan jika Juhi adalah tersangka pembunuhan. Beberapa hari setelah Juhi ditahan, Sunanda menemukan sebuah keanehan dengan barang bukti yang diserahkan oleh Rea, di mana jaket yang diserahkannya sebagai barang bukti berbeda dengan yang dikenakannya saat bersama Nel di kamar asrama. Ditambah lagi saat ini dokter forensik mengatakan jika mereka telah melakukan kesalahan dan melewatkan sebuah bukti penting tentang kematian Nel, di mana gerigi pisau yang tertancap di bagian dada ternyata berbeda dengan yang tertancap di bagian leher. Namun walaupun begitu, tusukan yang berada di dada tetap menjadi penyebab kematian korban. Merasa ada hal yang aneh, Sunanda meminta izin kepada Inspektur Ajit untuk kembali memeriksa kamar Rea. Karena bagaimanapun Rea pasti menyembunyikan sesuatu dari mereka. Singkatnya setelah melakukan pencarian, Sunanda hanya menemukan sebuah kotak yang di dalamnya terdapat sebuah cincin pernikahan Juhi. Ia kemudian memberikan bukti tersebut kepada Ajit. Namun Ajit mengatakan jika cincin itu tidak bisa merubah persepsi jika pelaku pembunuhan adalah Rea. Karena bisa saja cincin itu bukanlah hilang karena dicuri, melainkan diberikan Nel tanpa sepengetahuan Juhi. Di tempat lain, Tyagi mengajak Rea bertemu di sebuah tempat bernama Sunrise Cafe untuk membicarakan sesuatu yang sangat penting. Awalnya Rea menolak ajakan tersebut, namun setelah mendengar nama Sunrise Cafe, ia pun teringat dengan ibunya di masa lalu. Setelah mereka bertemu, Tyagi langsung meminta maaf dan meminta Rea agar ia mau berterus terang terkait kematian Nel yang sebenarnya. Karena bagaimanapun apa yang dilakukan Rea adalah sesuatu hal yang seharusnya tidak didapatkan oleh Juhi. Pernyataan tersebut langsung dibantah oleh Rea dan berdasarkan ingatan masa lalunya kita pun dibawa ke 20 tahun yang lalu. Saat itu Manjiri bersama Rea sedang berada di Sunrise Cafe untuk menunggu kedatangan seseorang. Namun tanpa alasan yang jelas, Manjiri malah melompat dan mengakhiri hidupnya dengan cara tragis. Dan seiring berjalannya waktu, Rea pun menyadari jika Tyagi adalah alasan di balik kejadian tersebut. Untuk meluruskan apa yang tidak diketahui oleh Rea, Tyagi mengatakan jika hubungan di antara ia dan Manjiri terjadi karena Manjiri sedang bermasalah dalam rumah tangganya. Ia dikhianati oleh Raguras dan saudara perempuannya yang tak lain adalah bibi Rea sendiri. Singkat cerita, beberapa tahun berlalu Manjiri meminta Tyagi agar membawanya kawin lari. Namun hal tersebut ditolak oleh Tyagi karena ia tahu jika alasan Manjiri melakukan hal itu tak lain karena masalah internalnya dengan Raguras. Dan pada akhirnya karena tak punya pilihan lain, Manjiri pun memutuskan mengakhiri hidupnya dan meninggalkan Rea seorang diri. Setelah mendengarkan semua fakta tersebut, Rea akhirnya mau berterus terang. Ia memperlihatkan bekas luka di lehernya yang ia dapatkan saat Nel mencekiknya. Kala itu Nel berusaha mencelakainya karena tidak ingin perselingkuhan yang mereka lakukan terbongkar. Rea berusaha melepaskan cekikan tersebut, namun karena ia tidak sanggup untuk melawan, ia pun mendaratkan sajam ke leher Nel yang ia dapatkan dari atas meja. Di saat yang bersamaan, Nel juga mengambil sajam berjenis pisau dan mengarahkannya kepada Rea. Namun tanpa disangka hal tersebut malah mengenai dada Nel dan membuatnya tewas seketika. Tyagi mengatakan mengapa Rea tidak memberitahukan hal tersebut kepada pihak kepolisian. Karena bagaimanapun apa yang ia lakukan adalah upaya untuk membela diri. Namun dengan tegas Rea mengatakan jika ia melakukan hal tersebut bisa jadi kepolisian tidak mempercayainya dan malah menyudutkannya atas kebohongan yang ia lakukan. Setelah mengatakan semuanya, Rea dibuat terkejut saat Tyagi menunjukkan sebuah alat perekam yang ternyata sudah ia persiapkan dengan tim kepolisian. Dan berdasarkan pengakuan itu, akhirnya Juhi dibebaskan dan Rea pun dijatuhkan hukuman penjara selama 2 tahun dengan motif melakukan pembunuhan karena upaya membela diri.
Tyagi yang sadar jika dirinya adalah akar dari semua masalah memutuskan meninggalkan keluarganya dan pergi hidup seorang diri. Tiga bulan sebelum dibebaskan, Rhea meminta Joo-hee menemuinya karena ada hal yang ingin ia sampaikan terkait kematian Neil yang tidak pernah ia katakan kepada siapapun. Hal tersebut jelas membuat Joo-hee menjadi penasaran, karena bagaimanapun ia juga tahu jika Neil belum pernah melukai seseorang walau dalam keadaan terpaksa. Singkatnya, setelah mereka bertemu, Rhea mengatakan saat Neil mencekiknya, ia segera melepaskan cekikan tersebut karena sadar jika hal itu bisa membahayakan. Namun pada saat yang bersamaan, Rhea malah memberikan kalung bayi sap yang membuat Neil menjadi sangat geram. Dan sebelum Rhea pergi, Neil mengatakan jika ibu Rhea memang pantas bunuh diri karena sudah melahirkan anak haram yang seperti monster. Seketika perkataan tersebut membuat Rhea menjadi sangat emosi. Dan tanpa sadar ia pun mengambil sajam dan mendaratkannya di leher Neil. Selanjutnya Rhea meminta bantuan kepada Arun agar memberikannya solusi untuk bisa terlepas dari pembunuhan tersebut. Arun kemudian memerintahkan Rhea mengambil sajam jenis lain dengan menggunakan sarung tangan dan mendaratkannya di dada Neil. Setelahnya ia pun menyuruh Rhea membuang sajam pertama ke dalam jurang agar tidak bisa terlacak oleh kepolisian. Dan untuk menguatkan alibi tersebut, Arun kemudian membuat luka cekikan yang seolah-olah itu adalah perbuatan Neil yang ingin mencelakai Rhea. Pada akhirnya Rhea pun mengatakan jika keterangan yang ia sampaikan kepada Tyagi adalah sebuah kebohongan yang memang ia persiapkan untuk membebaskan Joo-hee. Namun walaupun begitu, Joo-hee tetap tidak sepakat dengan Rhea. Karena bagaimanapun keegoisan yang ia lakukan telah membuat seorang bayi yang baru lahir kini hidup tanpa seorang ayah. Joo-hee juga menambahkan jika ayah mereka memanglah awal dari penderitaan yang dialami Rhea. Namun ia tidak pernah melakukan pembunuhan seperti yang dilakukan Rhea saat sekarang ini. Setelah kejadian tersebut, Joo-hee bersama Suda kembali menemui Tyagi. Mereka mengenalkan Yas dan meminta Tyagi untuk tetap tinggal bersama mereka. Di akhir film, Rhea mengirimkan sebuah surat yang ia tulis kepada Joo-hee. Dan di saat yang bersamaan, ia juga memerintahkan Arun untuk melakukan pembunuhan kepada Raguras. Di dalam suratnya, Rhea mengatakan jika yang terjadi kepadanya saat ini kemungkinan karena ulah Raguras yang membesarkannya seperti sampah. Rhea beranggapan jika ia dibesarkan oleh Tyagi, kemungkinan ia juga akan menjadi orang berpendidikan seperti yang terjadi kepada Joo-hee saat sekarang ini. Kemudian bersamaan dengan terbebasnya Rhea dari penjara dan ditemukannya beberapa kuntum bunga melati di tempat tidur Yas, film pun berakhir. So, mungkin sampai di sini aja ya cerita kali ini. Makasih banyak yang sudah hadir. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya Ahmad pamit undur diri. Tetap hidup sehat. Thanks for watching and see you to the next video. Bye-bye.